Halo semuanya, ketemu lagi di channel Banyu Suara. Untuk kali ini kita akan belajar bareng membuat sebuah desain kursi ya, kursi Futura. Oke, langsung kita mulai aja. Kita buka software SketchUp-nya. Untuk kali ini kita akan menggunakan plugin tambahan. Itu kita buka aja di toolbar. Plugin yang kita pakai adalah plugin Artisan dan juga plugin Mirror. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai plugin tersebut bisa cari di internet. Oke, kemudian pertama yang kita lakukan adalah kita hapus dulu untuk objek ini. Kemudian kita gunakan gambar referensi untuk acuan kita dalam membuat objek 3D-nya. Oke, di sini kita udah siapkan, kita import file di sini kursi Futura ya. Kita tempatkan, klik OK. Kemudian kita rotate dulu biar vertikal. Di sini udah. Nah, posisinya di sini adalah milimeter. Kita sesuaikan unit lembar kerja kita di milimeter juga. Oke, di unit kita ubah ke milimeter. Untuk presisinya 0 mm aja cukup. Oke, kita close. Nah, di sini kita sesuaikan ukuran image-nya dulu. Caranya kita gunakan tool line. Kemudian kita gunakan tool dimension. Nah, di sini lihat 2142 ya. Padahal yang kita inginkan adalah 425. Nah, ini caranya kita blok semua, kemudian gunakan tool scale. Kita kecilkan. Oke, masih 600. Di sini kita kecilkan lagi. Paling tidak mendekati 425. Oh, ini bisa pas malahan. Oke. Nah, di sini udah ya, udah sesuai ini. Kemudian untuk langkah pertama kita, ini kita membuat bantalan kursinya. Oke, kita gunakan tool rectangle. Nah, untuk kamera pertama di paralel aja di sini. Kita tampil muka. Oke, nah di sini. Ya. Oke, kemudian nah untuk kedepannya kita bisa ukur dari sini. Nah, 314. Di sini kita si 314. Untuk kamera kita kembalikan ke perspektif. Nah, kita gunakan tool or push depan, kita beri 314 mm, enter. Oke. Untuk objek kita pindahkan. Nah, ini nanti kita buat lebih smooth untuk bantalannya, tapi kita bikin batasan-batasannya dulu di sini. Kopikan 4 garis ini, gunakan tool move, tekan Ctrl, kita tarik ke bawah 10 mm, enter. Begitupun juga untuk garis-garis yang di bawah, shift ya untuk ininya. Di sini tekan Ctrl, klik pada objek, tarik ke atas, ini kasih 10 mm juga. Oke. Kemudian untuk bagian samping juga kita kopikan ke dalam, tekan Ctrl, tekan pada objek, klik 10 mm, enter. Sini juga Ctrl, klik 10, enter. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa untuk smoothnya kita blok semua, kemudian kita gunakan tool subdivide and smooth pada plugin Artisan. Caranya kita klik, kemudian di sini untuk memberi seberapa kompleksnya kita untuk
subdivide atau smoothnya itu kita masukkan di iteration. Ini nominal inputnya 1 sampai 4. Nah, untuk kali ini kita gunakan 2 saja. Ketikkan angka 2 di keyboard, tekan enter. Oke, kemudian tekan enter lagi. Oke, udah jadi ya. Kemudian kita group untuk objek ini. Oke, selanjutnya setelah bantalan jadi, kita buat untuk sandarannya, rangka sandarannya. Gunakan juga untuk 2 point arc. Lanjutkan dengan line. Nah, di sini ini kita membuat padnya untuk rangka nanti mengikuti garis ini ya. Nah, di sini kita rotate ya, ini kan tampak samping, kita ubah ke tampak depan, kita rotate garisnya 90 derajat, enter. Oke, posisi di sini kita tarik dulu ke sini. Nah, di sini kita untuk ke sampingnya kita bisa ukur dari sini, kita ukur lagi untuk rangkanya. Sini kita dapatkan di angka 355. Nah, kita juga perlu ukur untuk midpointnya. Midpointnya di sini kita ukur 177. Nah, kenapa kita pakai midpoint? Soalnya nanti kita buatnya setengah aja untuk desain objek itu. Nah, nanti kita mirrorkan. Nah, kenapa tadi kita pakai plugin mirror? Nah, di sini kita bikin garis 177 ya, gunakan line, ketikkan 177 mm, enter. Kemudian di sini setelah untuk sandarannya ya, untuk sandaran ini serong ke dalam untuk atasnya. Nah, ini kita bisa buat ya. Di sini kita cek dulu di sini untuk tingginya estimasi di kisaran berapa. Kita kasih 410 aja mungkin ya. Kemudian kita tarik ke sini, di sini kita kasih di 75 ya, untuk sampai titik ini ke sini 75. Nah, ini fungsinya begini teman-teman. Di sini kita tarik juga 75, enter. Kemudian sini sampai sini kita cek juga, di sini kita kasih mungkin 30 ya, 30. Kita ketikkan 30, enter. Serongnya sampai di kisaran 40 ya, ini 40. Oke, kita kasih 40, enter. Nah, di sini ini serongnya kita sambung diagonal dengan pertemuan line yang lurus dengan line yang lengkung tadi. Oke, nah begini. Kemudian di sini kita buat 2 point arc untuk lengkungannya sini. Oke, nah kita di sini kita cari midpointnya. Kita ukur di sini 103 ya. Oke, kita kasih 103. Oke, nah kita cek udah sejajar belum kita. Oke, udah ya, udah sejajar di sini, berarti pas untuk di midpoint. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian untuk sudut ini kita juga bikin lekuan, kita kasih dulu titik bantu, ini kita kasih 30 mm, 30 mm, gunakan 2 point arc.
Oke, di sini selanjutnya kita membuat untuk rangka besinya. Kita gunakan len di sini untuk belakangnya kita kasih 12 mm, untuk ke atas kita kasih 20, 12 lagi ke sini. Untuk setiap sudut kita lakukan juga. Di sini kita kasih 3 mm enter, 3 mm enter, 3 mm enter. Gunakan 2 point art ya. Oke. Nah, bidang ini nanti kita follow kan ke line ini. Kita gunakan follow me ini ya, tool follow me. Klik pada objeknya. Kita ikutkan line ini. Oke, begini ya. Nah, ini kita blok untuk garisnya juga ya. Di sini ada objek yang terbentuk dari bidang data tadi dan juga untuk garis lainnya masih ada juga. Nah, di sini kita mirrorkan. Caranya klik tool mirror. Kita gunakan ini ya, kita ke green axis kemudian ke blue axis. Oke, nah mirror erase original selection no, kita masih inginkan objek originalnya masih ada, dan kita make group dulu untuk objek yang terbentuk ini, dan kita memisahkan dari line-nya ini ya. Kita edit make group. Oke, nah di sini kita udah terpisah dengan line yang tadi. Nah, line yang tadi masih kita butuhkan untuk membuat bantalan ini nantinya. Sampai di sini udah ya. Di sini kita geser lagi. Oke, di sini kita buat untuk bantalannya. Kita gunakan pada bagian yang atas saja. Untuk line yang ini bisa kita hapuskan. Oke, di sini kita coba ukur untuk naiknya ini berapa. 60 ya, 60 mili. Nah, ini kita tarik ke atas 60, enter. Di sini 60, enter. Oke, gunakan tool point art, bisa kita hapus. Kemudian untuk bagian atasnya dari midpoint kita beri jarak, kita buat titik bantu di sini 60 mm, ini juga 60 mm. Kita gunakan tool art. Oke, hapus ya. Oke, kemudian kita beri ketebalan 20 mili aja. Kemudian di sini kita nanti untuk semutnya kita subdivide and smooth tadi. Di sini pertama kita offset dikasih 10 mili. Kemudian untuk yang sini kita terus saja, ini juga. Kemudian untuk yang belakang juga
kemudian kita copy garis ini ke dalam, kita blok semua, kemudian kita gunakan subdivide and smooth. Oke, kemudian kita kasih duration-nya 2. Oke, kita enter lagi, proses ya. Oke, nah di sini udah jadi untuk bantalannya. Kita edit, make group. Oke, kemudian kita tempatkan. Bandalan ini juga kita tempatkan sekalian. Untuk langkah selanjutnya kita membuat kakinya. Oke, seperti yang tadi kita buat juga. Di sini kita bikin untuk pipanya, kita kasih 20 mm, sini 12 mm, 20, 12. Setiap sudut kita bukan, di sini kita garis bantu ya 3 mm, titik bantu maksudnya 3 mm. Gunakan 2 point up. Oke, kita follow-kan lagi. Dan di sini ada garis tegak ya. Ini kita buat di sini. Kita bikin sudutnya 2, enter, titik bantu ya 2, enter. Kemudian 2, enter, 2. Yang ini kita upload ke kanan. Nah, untuk garis ini bisa kita hapus. Untuk ini kita grup lagi, masuk lagi ke grup. Di sini bikin untuk tapakan kakinya. Di sini kita offset keluar, kita kasih 2 mm. Kita grup untuk bagian ini. Tarik ke atas, kita kasih 15 mm.
Untuk bagian belakang kita offset lagi keluar 2 mili, kita make group, kita tarik ke atas, kita 15. Untuk ke bawahnya kita juga tarik juga 10. Oke, kita tarik keluar dulu, kita posisikan 90, enter. Untuk rotate-nya kita posisikan ya. Nah, ini kita sesuaikan untuk panjang ini. Nah, kita akan potong bagian ini ya. Kita masuk ke grup. Oke, kemudian kita intersect with model. Oke, nah ini kita udah hasil potong. Kita masuk dulu ke grup ini, kita memudahkan ya untuk memudahkan menghapus. Ini kita grup yang atas saja, cek dulu. Oke, nah ini kita grup lagi. Oke, nah kemudian yang bawah kita tinggal delete ya. Oke, nah untuk ini kita juga kopikan lagi, kita mirror ya. Klik, oke, gunakan tool mirror, kita mirror di sini. Oke teman-teman, sampai di sini untuk kita udah selesai. Kita tinggal berikan untuk teksturnya. Nah, tekstur kita bisa ambilkan dari image yang ada. Oke, di sini caranya kita ekspor dulu, kemudian kita buat di sini. Nah, ini kita klik kanan, gunakan make unique texture. Kemudian kita klik pada objek yang bakal kita kasih tekstur, kemudian kita gunakan dari sampel pen ini, kita ambilkan dari sini, klik, kemudian kita tuang di sini. Oke, ini dengan cara yang sama juga. Nah, untuk 3D modeling kursi susun ini udah selesai. Sebelum kita save, kita hapus dulu image referensi ini, kita delete, kemudian kita posisikan untuk kursi ini di posisi origin. Ya, oke, tutorial SketchUp 3D modeling kursi susun kita cukupkan sekian dulu. Bila video ini bermanfaat, boleh kiranya klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video tutorial berikutnya.